Selamat datang kembali di pertemuan 9. Kali ini kita akan bahas lebih dalam terkait implementasi face recognition gitu ya. Salah satu problem yang muncul ketika kita mengimplementasikan sistem berbasis pengenalan wajah, yaitu diantaranya bagaimana caranya kalau misalkan kita meregister wajah lain gitu ya, tanpa harus melakukan training model dari nol gitu. Karena kan kalau misalkan nge-training ulang lagi tiap mau nambahin data kelas baru gitu ya, itu kan bakal ngabisin waktu yang lama juga, terutama kalau datasetnya semakin besar gitu kan. Nah, sehingga ada satu teknik yang memungkinkan kita agar dapat melakukan proses, training menjadi lebih cepat gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan, data kelas baru tersebut gitu, tanpa harus melakukan proses training benar-benar dari nol gitu, keseluruhan dataset di-training ulang gitu. Ini gimana caranya? Konsepnya itu disebut dengan transfer learning. Nah, ini intinya yang akan kita bahas malam ini. Tapi sebelum masuk ke konsep transfer transfer learning, awal-awal kita akan coba bahas sekilas tentang yang namanya state of the art deep learning algorithm dalam konteks computer vision ya. Jadi ada istilah state of the art deep learning algorithm. Apa itu state of the art deep learning algorithm? Nanti di bawah kita bahas. Dan juga kita akan coba ulas salah satu state of the art deep learning algorithm yang digunakan gitu ya kalau di image detection gitu ya. Itu ada salah satunya ada MTCNN atau Multitask Cascade Convolutional Neural Network ya. Nah, ini bisa kita terapkan untuk face detection gitu, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya juga kita akan masuk menyinggung ke transfer learning ya. Kita akan coba tadi itu menyelesaikan permasalahan bagaimana meregister kelas baru ke dalam model yang udah kita training sebelumnya. Nah, dengan konsep training transfer learning ini kita akan coba transfer learning model yang di pertemuan 8 kemarin kita bikin ya, dan di pertemuan 9 kemarin kita sempat optimize modelnya biar bisa running di OpenCV-DNN ya. Nah, kita akan coba transfer learning kan si model yang di pertemuan 8 agar nanti bisa kita sisipkan satu data kelas baru gitu. Nah, selain itu juga karena kita transfer learning ini sebenarnya konsepnya seperti memindahkan model satu untuk dicomot ke model yang lain gitu ya. Kita nggak hanya melulu pakai model kita yang sebelumnya. Bahkan kita bisa menggunakan model yang udah established gitu ya, yang udah orang training atau disebut dengan pre-trained model. Nah, ini kita akan bahas nanti pas mencoba mengimplementasikan transfer learning menggunakan PGG. Nah, yang terakhir ini, untuk implementasinya dengan Flash, mungkin saya nggak akan taruh di hari ini, digeser ke hari terakhir aja, karena sepertinya akan jadi terlalu banyak kalau dibahas malam ini ya. Jadi kita akan fokuskan malam ini di implementasi state of the art deep learning algorithm, khususnya di face detection dan transfer learning-nya gitu ya. Iya, Mas. Oke, kita masuk nih Mas, di permasalahan state of the art deep learning algorithm. Apa itu state of the art deep learning algorithm gitu ya? Mungkin kalau pernah baca semacam artikel tentang YOLO gitu ya, dia selalu bilang gitu, YOLO is a state of the art deep learning algorithm currently used by bla 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 misalnya. Nah, kok bisa gitu YOLO disebut state of the art gitu, atau algoritma lain disebut state of the art. Bagaimana dengan algoritma seperti Nearest Neighbor atau SVM, apakah termasuk state of the art gitu ya? Nah, ini ada salah satu statement dari salah satu co-founder gitu ya, salah satu founder atau CEO di sebuah startup. Dia bilang kalau state of the art ini artinya tuh menggunakan teknologi atau kemampuan algoritma terbaru yang paling canggih gitu ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang paling terbaik gitu ya. Nah, kalau di konteksnya deep learning berarti pengimplementasian algoritma yang disebut dengan state of the art itu secara algoritma ya tentu saja dia menggunakan teknologi yang sangat baru gitu ya, dan juga menghasilkan hasil yang lebih bagus dari metode atau algoritma lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah,
Kan kalau seperti itu tadi bisa jadi, ada model yang tergolong state of the art, ada golongan-golongan, algoritma yang tidak masuk ke state of the art. Bagaimana kita tahu? Paling enggak jadi kita bisa jadi inspirasi lah, oh ternyata algoritma-algoritma yang state of the art tuh ini gitu ya. Nah, ini kita bisa dengan mudah explore di yang namanya ini ada web portal gitu, namanya, Papers with Code ya. Nah, di paper with code ini dia banyak banget, kayak perbandingan result antar model gitu ya. Dia tunjukin akurasinya pakai dataset apa gitu ya. Jadi kita bisa screening untuk compare, oh kalau pakai dataset ini bagusnya nih modelnya pakai apa ya untuk kasus ini misalkan ya. Nah, ini kita bisa cek di, portal ini si Papers with Code ini ya. Nah, di dalamnya nih ada macam-macam, dia bikin banyak komparasi, ya tentu saja misalkan contohnya kalau di object detection ya, ini yang paling terkenal yang sering kita dengar gitu ya, ada RCNN ya, ada fast RCNN, ada faster RCNN, YOLO, SSD atau single shoot, terus multi box detector, dan ada MTCNN ya, multitask cascade, CNN gitu ya. Nah, terus ada banyak lagi selain object detection algorithm yang di sini, masih banyak lagi algoritma-algoritma lainnya. Kalau di perihal image classification, kan kalau face recognition dia masuknya image classification ya. Ada AlexNet, ResNet, VGG, CapsNet, dan lain sebagainya. Ini detailnya bisa dilihat di sini. Mungkin kita akan coba intip sekilas gitu ya terkait si halaman paper with code ini ya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Sudah kelihatan ya? Iya, Mas. Kita coba explore mulai dari image classification gitu ya. Ini kalau kita klik, dia akan redirect ke new page yang tadi saya screenshot di Jupyter Lab. Nah, dia nunjukin benchmark dari beragam model. Nah, ini dataset-datasetnya gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai ImageNet nih ya, paling bagus nih modelnya apa gitu ya. Kalau pakai Cifar paling bagus modelnya apa. Kalau yang lain paling bagusnya apa gitu ya. Terus kok kita nggak lihat yang tadi, oh VGG ada nih ya, tapi ini VGG 5 istilahnya gitu ya. Kayak YOLO itu di mana gitu ya. Ini kita bisa dibuka di salah satu dataset misalkan ya, ImageNet. Jadi tadi kan base metodenya yang ini ya. Kita sekarang bisa lihat keseluruhan, nah model-model yang yang menggunakan si dataset ImageNet ini gitu ya. Ada macam-macam, ada EfficientNet, ada banyak banget ini ya. Orang pernah apa istilahnya implementasiin. Ada ResNet yang sering-sering saya dengar gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini ada banyak banget komparisinya bakal sampai berapa nih? 100 ratusan ya. Nah, dia menampilkan juga hasil akurasinya gitu ya. Top akurasinya berapa. Ini kalau di image classification berdasarkan ImageNet. Ada juga kalau misalkan pakai datasetnya Cifar gitu ya. Ini ada LeNet, EfficientNet, PyramidNet, ColorNet. Banyak yang sering saya dengar ya. Itu tinggi banget ya, Mas, sampai 99, berapa persen gitu ya? Iya, makanya dia disebut dengan state of the art gitu ya. Karena memang canggih, tapi ya harga yang harus dibayar modelnya sangat besar gitu ya. Oh iya. Tapi memang ya bisa setinggi ini ya pasti sangat kompleks si modelnya kan berarti. Iya. Ini ada banyak lah. Nanti silakan dicek dan di sini juga sudah termasuk ada codingannya juga gitu ya. Kita bisa cek dan juga ada kalau kiblatnya ke arah riset ya dia ada papersnya gitu ya, atau jurnal hasil penelitian gitu yang bisa dibaca menjadi referensi keilmuan gitu ya. Iya. Ada macam-macam lah di sini bisa dilihat ya. Ada tentang ini computer vision secara umum. Tadi object detection ya. Kalau YOLO masuknya object detection. Ini coba YOLO tuh pakai Coco dataset ya. Dia tapi nggak paling tingginya sebenarnya nggak bukan YOLO dia kalau sekarang ya. Dia ada Cascade EFF ya. Ini YOLO V4. Ini urutan kedua dia.
Kalau image classification kan ukurnya berdasarkan akurasi. Iya. Kalau misalkan object detection dia ada parameternya lagi disebutnya tuh box AP gitu ya. Apa tuh Mas Bapak? Jadi kan kalau istilahnya apa namanya di object detection kan berbeda dengan image classification. Di image classification outputnya itu label, betul nggak Mas? Iya. Oh ini namanya si ini namanya si ini. Tapi kalau di object detection outputnya itu adalah koordinat atau bounding box lokasi objek gitu ya. Nah, berarti kan bukan dengan akurasi. Akurasi gimana cara ngukurnya gitu ya terhadap bounding box tersebut ya. Box AP ini mengukur lokasi apa namanya original ground truth si boxnya. Jadi pertama kan kita kasih definisi dulu. Misalkan wajah itu ada di koordinat ini, terus diterapin ke model. Si model bilang titiknya di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Nanti kan bisa terjadi lokasinya berbeda dengan yang dideteksi oleh si model dengan yang kita define gitu kan. Iya. Nah, irisan antara yang hasil deteksi dengan yang kita define gitu ya, itu tuh nanti bisa dihasilkan box AP atau MAP lah secara keseluruhan gitu ya. Ada macam-macam AP-AP segala macam lah itu kalau nanti belajar tentang object detection gitu ya. Parameternya seperti itu. Semakin overlapping-nya itu semakin mirip, artinya nggak menyisa gitu ya. Berarti kan ngepas gitu ya box yang kita define dengan hasil prediksi gitu kan. Nah, AP-nya juga kan semakin tinggi, artinya semakin bagus gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, Mas. Jadi boleh dibilang berbeda konsep dengan kasusnya klasifikasi lah. Ini ada macam-macam ya. RCNN juga ada di bawahnya dan lain sebagainya. Silakan nanti dilihat-lihat ya perbandingan. Ternyata kan dari yang sekian banyak yang kita tahu itu ada lebih banyak lagi algoritma yang ada sekarang gitu ya perkembangannya. Dan ini kan yang barusan kita lihat baru tentang image classification dan object detection. Ada yang tentang image generation. Ini bisa larinya macam-macam kayak deepfake gitu kan. Dan lain sebagainya lah. Post estimation untuk game nanti larinya. Macam-macam. Ini ada 958 varian ya. Tapi top 5-nya lah inilah gitu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum sih, Mas. Tadi kan MTCNN itu ini ya multitask itu ya. Betul. Kalau VGG itu singkatan apa? VGG itu apa ya? Saya belum pernah nyari. Coba kita lihat ya. Penasaran juga saya. VGG stand for ya. Pasti dia ada Visual Geometry Group ya. Nah, ini sebenarnya nama kayak nama ini grup riset ya. Nama grup riset bukan kalau MTCNN kan memang konteksnya nama tekniknya gitu kan. Tapi kalau VGG ini nama tim riset yang melahirkan si VGG-nya gitu ya, melahirkan algoritma VGG-nya. Kalau YOLO kan you look only once gitu kan. Iya. Terus ada lagi yang lain-lain ResNet, Residual Network gitu kan. Kalau RCNN, Region CNN gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau VGG dia namain Visual Geometry Group, nama grup risetnya dari Oxford. Saya juga baru tahu nih, belum pernah nyari tahu juga. Gitu. Saya juga baru dengar ini tadi pagi sih itu yang VGG 16 sama 19 tuh di bukunya Adrian itu. Oh ada juga di sana dibahas ya? Iya, tapi yang mini VGG. Mini VGG, ya karena kalau VGG yang realnya, nanti kita lihat ada berapa trainable param ya. Saya punya tabel perbandingannya tuh. Oke. Nah sekarang kita akan coba nih, cobain object detection yang tergolong state of the art gitu ya. Ini untuk ya tentu saja karena kita konteksnya untuk face recognition, intinya kita gunakan face detection berbasis state of the art algorithm yaitu menggunakan MTCNN ini ya. Nah MTCNN ini apa gitu ya? Ya multi cascade convolution neural network gitu ya atau MTCNN, harusnya MTCCNN tapi mungkin biar enak dibaca MTCNN ya. Nah ini dia dibikin oleh Kaipeng Zhang ya 2016, masih ya baru banget gitu ya. Dia bikin paper ini namanya. Nah ini intinya apa sih gitu ya. Jadi
kenapa si MTCNN ini bisa bagus ya? Karena dia bilang katanya result-nya itu bisa lebih akurat bahkan untuk segala apa namanya? Untuk segala jenis wajah lah boleh dibilang ya. Karena kan masing-masing orang atau ras, suku itu punya struktur wajah yang berbeda kan. Nah, Iya. dia selain menghasilkan bounding box lokasi wajah, dia juga bisa menghasilkan key point landmark detection-nya gitu ya, atau lokasi mata, lokasi mulut, atau bentuk muka. Dia selain lokasi wajahnya, dia bisa memprovide data-data itu semua gitu, lokasi mata, hidung, dan lain sebagainya. Kalau di Hardcascade kan kita harus apply XML terpisah ya, jadi beberapa XML kita apply ke satu satu gambar gitu kan. Tapi kalau di MTCNN udah di-apply satu model, dia bisa tahu oh wajahnya di sini, matanya berbentuk seperti ini, bentuk wajahnya lonjong gini gitu ya. Mulutnya ini seperti apa gitu ya. Ini bisa ketahuan sama si MTCNN. Nah, bagaimana si MTCNN bekerja gitu ya. Jadi si MTCNN ini ya karena basisnya neural network sama, tapi dia di cascade gitu atau di stacking gitu ya. Jadi ada tiga network dijajarin. Network pertama nanti lari ke outputnya nanti lari ke network kedua, hasil network kedua nanti dilariin ke network ketiga jadi output ujung-ujungnya seperti itu. Kenapa nggak digabungin? Mungkin ini ada alasan tersendiri, tapi saya juga kurang paham ya, belum pernah baca detail di jurnal si Zhang ini. Tapi pada intinya, si tiga network yang dia bangun ini disebutnya tuh PNet, RNet, dan ONet gitu ya. Ada PNet ya untuk dia melakukan apa namanya atau disebutnya itu proposal network ya PNet ini ya, mencari kandidat wajah gitu ya, kandidat lokasi wajah. Jadi dia akan coba cari koordinat yang kemungkinan ini di sini lokasi wajah gitu. Itu si PNet seperti itu. Nah, terus output dari si PNet gitu ya, dia akan nanti dilanjutkan ke si RNet. Nah, ini contohnya dilihat ya. Si PNet ini dia akan mencari kandidat wajah. Bisa dilihat kandidat wajahnya bounding box-nya ada banyak kan. Nah, ketika dimasukkan ke si RNet, di RNet ini dia akan di-apply proses filtering bounding box. Dia akan pilih bounding box yang memang benar-benar lokasi wajah gitu ya dengan si RNet ini atau refine network ya kepanjangannya. Nah, setelah ditemukan satu bounding box dan lokasi key point mata, mulut, itu bentuk wajah, dia akan lariin ke network yang ketiga atau ONet. ONet ini adalah output network ya. Nah, ini untuk ngedeteksi facial landmark-nya gitu ya. Jadi ngasih titik-titik lokasi mulut, hidung dan mata gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau digambarkan secara struktur neural network arsitekturnya kurang lebih seperti ini. PNet, ada input gambar, di dalamnya karena memang ini strukturnya convolutional neural network, ya memang dia ada convolution layer ya. Ada pertama convolution layer dengan kernel 3x3, ada max pooling dengan stride 2x2, dilanjutkan convolution 3x3 dan menghasilkan 3 tensor berukuran seperti ini ya, 1x1x2, 1x1x4, 1x1x10. Jadi ada 3 output. Face classification gitu ya, wajah atau bukan gitu ya, bounding box-nya, dan landmark localization-nya. Tapi masih lokasinya masih banyak seperti ini gitu ya. Sampai nanti di yang paling terakhir yang di ONet ini dia bisa dihasilkan cuma satu saja. Lokasi wajah, bounding box lokasi wajah yang tepat satu gitu ya. Partial landmark localization-nya juga gitu ya. Lokasi mata, hidung dan mulut. Kurang lebih seperti itu. Si MTCNN ini ya. Nah, kita bisa Berarti lihat hanya untuk ya, berarti MTCNN ini hanya untuk face detection aja ya Mas? MTCNN ini kan sebenarnya model general ya, karena kalau kita sebutnya state of the art, kita bisa apply juga ke menggunakan algoritma lain gitu. Cuma ya memang kita harus create sendiri strukturnya gitu ya. Nah, ini kebetulan memang orang yang si nge-invent pertamanya, Kuiper Zhang gitu ya, dia implementasiin untuk face detection, kurang lebih seperti itu. Tapi ini bisa aja kita apply untuk kasus lain, misalkan object detection, ngidentifikasi hewan gitu ya, ini kucing, kelinci, kambing dan lain sebagainya, masih bisa. Karena kan ya ini kalau state of the art tuh memang bisanya seperti itu. Jadi contohnya aja seperti VGG gitu ya, defaultnya dia untuk object detection, tapi untuk image classification apalah misalkan ya, yang bukan face recognition, tapi kita bisa apply juga untuk face recognition, kurang lebih seperti itu.
Iya Mas. Nah, ini saya selipin video perbandingan ya. Mungkin karena ini saya play via Zoom, akan sedikit patah-patah. Di Masnya patah-patah nggak? Iya. Nah, mungkin Masnya nanti bisa lihat lagi atau bisa buka di notebooknya langsung sendiri. Ini kalau dilihat, yang ini hard cascade, yang ini apa nih? Kalau nggak salah ini SSD, single shoot multi-box detector ya. Ini DLIB, pakai Hawk, histogram of gradient. Ini MTCNN ya. Nah, nanti kita lihat pas wajahnya itu miring. Kalau si Har udah pasti dia nggak bisa capture gitu ya. Karena wajahnya harus align. Tapi kalau si MTCNN dia masih bisa detect gitu ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Iya ya. Nah, ini yang HAR nggak bisa, SSD masih bisa, DLIB masih bisa, yang HOG ya, MTCNN masih bisa. Gitu ya. Bahkan yang di belakang pun gitu ya, yang kecil ini dia masih bisa kedeteksi, sementara yang lain nggak bisa gitu ya. Kurang lebih Iya. seperti itu. Jadi MTCNN boleh dibilang lebih unggul lah. Nah, sekarang bagaimana gitu kalau kita udah tahu nih MTCNN penerapannya seperti ini gitu. Bagaimana caranya kita implementasiin di program gitu ya di Python. Nah, untungnya gitu ya, CMTCNN ini udah ada yang bikinin jadi satu bundle library gitu ya. Sebenarnya dia di belakangnya itu pakai TensorFlow sama OpenCV. Tapi kita tinggal pakai aja tanpa harus ngebangun networknya lagi seperti yang kita lakukan di pertemuan 7 dan 8, Mas. Ini cukup enak. Dan dia juga nyediain modelnya langsung tinggal kita pakai, nggak perlu kita nge-training ulang gitu. Jadi percis seperti kayak hard cascade classifier lah gitu ya. XML-nya udah disediain, functionnya udah ada, tinggal kita panggil detect multiscale wajahnya apa gitu. Nah, ini si library-nya saya dapetin dari GitHub yang bikin ya. Ini GitHub-nya punya IPAZ C MTCNN ya. Nah, ini memang dia bilang ngerujuk dari Zhang 2016 ini. Dan dia di sini ngasih benchmark gitu ya, resultnya. Bisa dilihat ya untuk gambar yang hanya ukurannya 460 kali 259, berarti kan ini kecil ya. Atau kurang lebih ada 100 ya sekian pixel gitu ya. Dia processing time-nya itu 0,11 detik gitu ya. Atau kalau dihitung FPS ada 8,5 frame per second, Mas. Nah, dia tes pakai Intel i7 bla 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 ya, nggak pakai GPU ya. Ya Oh, iya. 8 fps memang nggak kenceng-kenceng amat ya, pasti kelihatan patah-patah kalau 8 fps ya. Minimal kalau Iya. mau kelihatan mulus itu mungkin ya 20-30 ke atas itu baru kelihatan mulus. Nah, tapi ini juga dia hanya mengandalkan CPU ya, walaupun memang ini udah i7 gitu ya. Nah, tentu saja kalau misalkan dicobakan dengan GPU pasti akan lebih kenceng gitu ya. Tapi saya kurang paham nih, dia udah implement otomatis seamless gitu ya si library-nya, ketika kita pakai TensorFlow GPU dia langsung bisa baca, recognize, langsung running mode GPU. Ini perlu dicek lah. Nah, ini kita akan coba ya implementasiin si MTCNN library ini yang di-create sama si IPAS ini ke dalam pemrograman Python. Nah, silakan diinstal. Ini saya install pakai PIP ya. PIP install MTCNN, cukup seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu seperti biasa import library OS, OpenCV, NumPy, dan tentu saja MTCNN ya. Jadi di MTCNN ada dia punya sebuah kelas namanya MTCNN. Jadi kita tinggal import saja si kelas MTCNN-nya. Nah, selanjutnya kita bikin objek detektor MTCNN gitu ya. Nah, di detektor MTCNN ini dia punya punya metode untuk detect face ya. Jadi tinggal kita masukin matriks gambarnya. Matriks gambarnya seperti biasa kita dapatkan dari IMRED ya. Nah, ini outputnya ini faces gitu ya. Jadi list wajah bisa aja karena kan di dalam satu frame image gitu ada lebih dari satu wajah kan. Makanya Iya. kita perlu for looping cek lokasi-lokasinya gitu.
Kita create objeknya dan kita coba running dulu. Kita cek si satu item face ini isinya apa gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, Mas. Dia berbentuknya itu dictionary. Ada key-nya. Nah, kalau dipakai hard cascade dia cuma ngeluarin XYWH kan? Iya, iya. Nah, kalau di MTCNN dia selain ngeluarin XYWH atau box-nya, dia ngeluarin bahkan confidence levelnya juga ada gitu ya. Kalau di hard cascade nggak ada. Key Lengkap ya? point, iya lengkap banget. Key point-nya seperti lokasi mata gitu ya. Ini koordinat lokasi mata, lokasi hidung, lokasi mulut. Ada juga dia kasih. Jadi kalau misalkan kita pengen apa namanya tujuannya facial landmark detection gitu ya, ya banyak nanti kasusnya buat apa gitu ya. Ini MTCNN kan udah paling enak gitu ya. Dia udah ngasih facial landmark outputnya gitu ya. Dan selain ini juga si MTCNN ini support kita bisa apa namanya kalau kita punya model MTCNN yang hasil training sendiri gitu ya, kita bisa inputkan di sini si weight modelnya gitu ya, atau dia formatnya apa ya, NPZ kalau nggak salah ya. Kita bisa load dari sini gitu ya. Tinggal masukkan apa namanya weight-nya, weight sama dengan apa, weight atau apa gitu ya. Coba kita cek help MTCNN gitu ya. Kita parameternya, oh ini ya ada weight file ya. Nah, parameternya weight file. Kalau kita punya weight udah yang kita training sendiri gitu ya. Cara trainingnya ini pun harus cari-cari lagi gitu ya. Kurang tahu seperti apa. Tapi pada intinya si library ini cukup fleksibel, memungkinkan kita untuk memasukkan model yang kita training sendiri gitu ya. Misalkan kurang puas dengan hasil yang dibikin si kreatornya ini, kita bisa enhance dengan model yang kita custom sendiri. Nah, kita akan coba apply ke gambar nih. Di sini saya punya gambar lena.jpg. Apakah si model MTCNN gitu ya bisa ngedeteksi wajahnya? Kalau hardcascade kan sebelumnya bisa ya. Ya ini tinggal di apply ke face, XYWH, hasil XYWH-nya saya draw rectangle gitu ya di image frame-nya. Saya print juga confidence level-nya. Saya tampilin pakai apa namanya matplotlib ya. Confidence levelnya 9971. Oh, matplotlib-nya belum lupa ya, kelupaan di sini. Ini jangan lupa silahkan ditambahkan, Mas. Import matplotlib pplot seperti ini. Oke, dan kita running lagi. Confidence-nya 99,71 dan ini bisa dilihat lokasi wajahnya ya. Nah, mirip-mirip lah kalau untuk mendeteksi wajah, tapi selain deteksi wajah, kita juga bisa draw lokasi-lokasi lainnya seperti apa namanya left eye, right eye, nose, mount left, mount right gitu ya. Kalau mau. Nah, sekarang kita coba implementasiin juga untuk video frame gitu ya. Mas, itu dia ngebondingnya wajahnya aja ya, mata sama mulutnya enggak ya? Kalau mau di draw bisa. Kalau Oh mau bisa ya? di draw. Ini ya karena kan yang saya keluarin cuma XYWH yang key-nya box gitu ya. Oh iya iya iya. Kalau mau di draw ya tinggal kita keluarin lagi. Berarti misalkan apa nih? Misalkan nose gitu ya. Nose aja ya. Nose X, nose Y gitu ya. Nah, ini sama dengan dari face. Face. Nah, dia ada key-nya, key point ya. Oh iya. Key point. Terus ambil lagi apa nih? Nose ya. Oh. 1, 2, betul. 2 lokasi. Kita bisa draw apa? Lingkaran atau apa? CV2 circle ya, coba ya. CV2 dot circle. Nah, IMG-nya, jari-jarinya, lokasi tengahnya NXN-nya ini. Jari-jarinya kita kecil aja gitu ya. Misalkan 2 aja untuk jadi titik aja bulat gitu ya. Color-nya kita set merah aja. Dan thickness-nya kita set -1 biar jadi fill color ya. Iya. Kenapa nggak muncul? Atau kekecilan ya?
Coba kita set 5. Lokasinya malah di sini ya. Oh iya. NXY. Ini tuh lokasinya X, Y atau bukan ya? Oh, ini kebalik. Y, X atau mungkin di sini ya. Tapi nggak mau geser juga, padahal udah dibalik. Mungkin karena circle itu kali, Mas. Bukan karena dia memang bentuknya circle gitu. Oh, tapi ini cuma satu ya. Harusnya kalaupun mata ada 2. Coba saya gedein dulu si PLT-nya biar kelihatan. PLT figure fig size 8,8 ya. Dia ngumpul di sini. Satu lagi nggak tahu di mana ya. Tapi hidung bener. Astaga, lupa ya. Kirain tadi saya ingatnya mata. Oh iya. Iya kan ya. Berarti benar ya. Iya. Ya, ini kurang lebih seperti itulah. Yes, Iya, ada kembang api. Oke, lanjut Mas. boleh lanjut, Mas. Oke, nah sekarang kita akan coba apply gitu ya si model yang kita create, yang si MTCNN ini gitu ya, yang kita udah install ke video frame gitu. Kita apply ke video frame. Ini sama aja sih. Cuma di sini yang unik saya pindahin si function drawpad-nya ya. Jadi sekarang saya bikin sebuah file namanya utils.py. Jadi saya bisa import modular kayak gini Mas. Jadi saya seperti yang pertemuan kemarin ya. Saya pisahkan, bikin file terpisah, biar apa? Biar nggak numpuk di program utama gitu ya. Nah ini saya create utils.py ini. Isinya ada banyak, jadi mulai dari pre-processing yang untuk detect face, print progress, load dataset gitu ya. Image augmentation ada di sini semua. Evaluation, plot history, plot confusion matrix saya pindahin ke sini. Drawpad juga saya bikin kelas terpisah ya. Ini ada kelasnya pad, ada metodenya drawpad gitu ya. Sehingga di sini kalau misalkan saya pengen ngedraw pad, saya import dulu dari utils, import kelasnya pad ya. Nah, di sini saya create objek pad dari kelas pad, barulah saya panggil metode draw pad-nya gitu ya. Seperti ini. Kalau dulu kan manggilnya draw pad doang ya. Tapi karena draw pad-nya ada di dalam kelas pad, sehingga saya perlu create objek dulu seperti ini. Ini kalau saya running, ini akan coba face detection gitu ya, live cam dari kamera webcam saya. Kita tunggu sampai kameranya nyala. Oke, saya share screen. Nah, ini hasilnya ya. Mungkin kalau di mesin bakal kelihatan patah-patah ya karena via zoom ini. Iya, Mas. Tapi ini kita coba tes miring. Oke, dia masih ngedeteksi. Iya. Much better ya. Jadi kalau kita punya dataset juga miring-miring masih oke gitu ya. Hasil deteksinya masih bisa diterusin ke algoritma neural network-nya gitu ya. Kemarin kalau agak jauh dia ngebacanya salah, Mas. Kalau itu di bagian face recognition-nya kan kalau itu ya. Oh iya. Kalau Ini masih di ini face detection-nya gitu. Iya. Ini kalaupun jauh dia masih apa namanya? Masih bisa deteksi gitu ya. Tapi kalau tadi permasalahan kenapa pas jauh si algoritma apa namanya? Face recognition-nya ngaco gitu ya. Itu dikarenakan si dataset yang kita punya bisa jadi ya contohnya dari yang gambar yang saya gitu ya. Itu satu lokasi semua gitu. Kalau bisa variasinya ada ukuran yang wajah bervariasi lah dari jauh, dari dekat. Jadi si model cukup memahami banyak konteks wajah gitu ya. Karena sekali lagi kan terakhir kan crop-nya itu bukan pakai apa ya? Cuma pakai crop yang lokasi doang kan? Nge-crop gambarnya. Nah. Tapi kalau nge-cropnya mungkin pakai hard cascade atau MTCNN lebih enak. Cuma bakal jadi berat ya, kebayang kalau datasetnya banyak nge-apply MTCNN ke sekian banyak gambar pasti lama banget. Tapi itu bisa diganti lah kalau misalkan benar-benar pengen pas lokasi wajahnya gitu ya, biar nggak ribet. Ini bisa apply di bagian sininya, di replace bagian crop ini,
di apply MTCNN gitu. Baru akhirnya di resize ke 50 kali 50. Iya, Mas. Nah, itu seperti itu si MTCNN ya. Jadi kalau dilihat sekilas barusan resultnya much better dibandingin si hard cascade classifier, Mas. Iya, iya. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait si MTCNN. Mungkin kita nggak akan lakuin training manual ya di sini. Cukup pengenalan aja, pakai aja yang udah jadi gitu ya. Belum sih, Mas. Oke, kalau belum kita akan coba lanjutkan ke pokok selanjutnya itu tentang transfer learning. Nah, ini yang banyak gitu ya materinya. Transfer learning ini seperti tadi sempat di awal saya singgung ya, Mas. Jadi di kasusnya kita ini bisa membantu di part phase registration, di mana kita pengen masukin satu kelas data gitu ya ke dalam model yang sebelumnya udah di training gitu ya, udah jadi model jadi gitu ya. Apakah kita harus training ulang atau ada cara lain yang lebih mudah? Nah, ini cara transfer learning ini bisa memungkinkan kita menyisipkan data kelas baru ke dalam model yang udah di-create tanpa harus melakukan proses training dari awal. Nah, bagaimana si transfer learning ini kok bisa ya kita nggak nge-training dari awal, gimana caranya dia bisa menyisipkan data kelas baru gitu ya, terus si modelnya itu masih bisa nge-recognize data-data yang lama dan data baru yang udah disisipkan gitu kan. Nah, ini Iya. kita harus pahami dulu, Mas, definisi atau struktur internal dari neural network atau deep learning gitu ya. Sempat saya singgung juga di gambar ini di pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya. Deep learning ini kan dia punya kemampuan ekstraksi fitur di dalam algoritmnya sendiri, betul nggak? Jadi Iya. contohnya gambar mentah seperti ini, kita nggak perlu ekstrak lain-lain segala macam, gelondongan gambarnya bisa langsung kita apply ke dalam neural network-nya gitu ya. Nah, di dalam neural network-nya kan terdiri dari layer-layer. Pernah sekali saya bahas juga ya pas di awal-awal, pas di pertemuan ke-7, berapa banyak hidden layer ini dia menentukan si neural network agar dapat apa ya, merecognize sebuah features lebih dalam gitu ya. Jadi kalau misalkan layer pertama ini contohnya mendeteksi edge gitu ya, layer kedua mendeteksi garis atau apa, layer ketiga mendeteksi lekukan, lingkar atau apa segala macam gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada kombinasi-kombinasi lagi. Semakin dalam, semakin banyak kombinasi yang bisa dipelajari oleh si model. Nah, ketika kita nambahin data baru, misalkan ini angka 0 sampai 8 gitu ya, Mas, datasetnya tadi, kita pengen masukin angka 9 gitu ya. Nah, si transfer learning sebenarnya cukup memodifikasi di bagian ujungnya aja. Nah, di bagian ujungnya ini apa? Di bagian ujungnya ini adalah fully connected layer atau dense layer, atau part yang bertugas untuk melakukan klasifikasi. Karena 3 layer di tengah ini dia hanya bertugas untuk ekstraksi fitur, Mas. Gitu ya. Jadi ketika ada satu data kelas baru, si tiga layer ini nggak perlu kita usik, model weight-nya tetap segitu, misalkan nilainya ya, yang akan kita learning-kan hanya bagian dari layer ujungnya aja. Jadi makanya si transfer learning ini bisa bekerja lebih cepat gitu ya, ngisipin data hasil dataset baru gitu ya ke dalam model yang existing gitu ya, tanpa harus training dari ulang dari nol gitu, yang tentu saja takes time gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu dia cara kerjanya. Dia hanya akan melakukan training di ujung layernya saja. Yang tengahnya dia gunakan weight atau model parameter yang sebelum-sebelumnya, gitu. Hasil training di awal. Nah, ini ada secara definisinya ya. Jadi transfer learning ini ngambil fitur-fitur yang udah sebelumnya kita kita training gitu ya. Dan memang ini perlu diketahui, kita nggak bisa merging dataset yang beda konteks sih. Kalau misalkan ini konteksnya untuk handwritten recognition, ya tentu saja dataset yang di-merge yang baru gitu ya, terkait handwritten data gitu ya. Kalau kita masukin dataset kucing gitu ya, jadi nggak akan nyambung gitu ya. Jadi Iya, makanya ini Mas. penting dia harus satu konteks datanya. Nah, terus misalkan ya, jadi bagaimana misalkan kalau misalkan kita punya sebuah model, dia fiturnya itu untuk mengenali anjing dan kucing gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita misalkan pengen nambahin dataset monyet gitu ya ke dalam model yang sebelumnya kita pakai untuk nge-training ngenalin kucing dan anjing. Nah, ini kita bisa apply si transfer learning. Nah, transfer learning ini
sebenarnya ada beberapa kriteria gitu. Kalau misalkan kita pengen transfer learning, nggak sembarangan kita bisa lakukan transfer learning gitu ya. Kriteria yang pertama itu paling paling beralasan kalau misalkan kita lakukan transfer learning jika kalau misalkan kita hanya punya sedikit dataset. Jadi kalau training datanya kita sedikit, kan contohnya kalau misalkan kita pengen nambahin data kelas baru, kan nggak sebanyak data yang existing di sebelumnya di training pertama gitu ya, di kelas-kelas lain gitu ya. Nah, si transfer learning bisa tetap menghasilkan hasil akurasi yang bagus gitu ya, tanpa walaupun gitu ya dataset baru yang disisipin itu jumlahnya sedikit gitu ya. Itu kelebihannya si transfer learning. Jadi dia bisa bekerja dengan baik walaupun datasetnya nggak cukup banyak gitu ya, sedikit. Dan juga istilahnya ya tugasnya sama ya, tasnya sama kalau tentang image classification ya image classification, kalau tentang object detection ya object detection gitu. Nggak bisa kita misalkan masukin dataset object detection ke model yang tugasnya untuk image classification, itu beda konteks kan. Dan juga persyaratan lain yang umum ini input dimensi di task pertama dan task kedua itu sama. Artinya kalau di training pertama itu dimensi gambar yang diinputkan itu datasetnya pakai 50 kali 50 pixel, maka ketika kita pengen nyisipin dataset baru gitu ya untuk kelas baru, itu dimensi datanya juga harus sama 50 kali 50 pixel. Ini kriterianya, ada 3 persyaratnya nih gitu ya. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya bagaimana si transfer learning bekerja. Ini blok paling awal adalah blok yang di pertemuan 8 kita lakukan, training biasa gitu ya. Kita menghasilkan model dan kita juga punya label awalnya ya untuk mendeteksi 4 orang ya, 4 data. Selanjutnya kita lakukan transfer learning. Nah, ini kita yang masih tanda tanya seperti apa tekniknya. Nah, tapi pada intinya kalau di transfer learning dia akan menghasilkan dataset model baru. Terhadap si model baru ini kita akan apply dataset baru juga sehingga kita akan menghasilkan label baru juga ya. Kalau tadinya cuma bisa mendeteksi 4 orang, menjadi bisa mendeteksi jadi 6 orang gitu. Jadi ada 2 kelas baru dari new dataset masuk. Kurang lebih seperti itu. Mas, itu di tas pertama misalkan sampel datanya itu 300, yang di tas kedua harus sama juga 300 juga atau gimana tuh? 300 per kelas maksudnya? Iya, 300 per kelas. Nggak masalah berapapun ya, tapi jangan sedikit banget itu ya. Kalau 300 istilahnya kita feeding 100 masih oke gitu ya. Karena perlu diingat, kenapa deep learning itu perlu dataset yang sangat banyak ya Mas. Dia perlu untuk di bagian ekstraksi fitur ini, ngebentuk hidden layer ini gitu ya. Sementara kan kalau di transfer learning, hidden layer ini kita diemin nilainya, nggak kita training, nggak kita update lagi kan. Yang kita update bagian ujungnya saja. Makanya dia bilang kan, si transfer learning ini bagus walaupun dataset yang kita punya ini, dataset baru yang kita punya itu cuma sedikit jumlahnya. Nggak masalah. Karena dataset yang sedikit itu cuma kita pakai untuk di bagian klasifikasinya aja. Untuk mengenali data itu saja gitu. Perihal si hidden layer-nya, dia pakai state yang di training pertama gitu. Kita nggak ubah-ubah nilai-nilainya. Iya Mas ya. Nah, terus kan di sini ada pertanyaan, bagaimana dari si model yang sebelumnya gitu ya, yang di task pertama itu menjadi model baru gitu yang di task kedua. Ini ada full workflow-nya gitu ya. Ini ada deskripsinya, tapi pada intinya kita harus punya dulu model yang sebelumnya di training ya. Ini saya udah masukin di sini. Yang model CNN Face Recognition yang kemarin size 18,3 MB ya Mas. Iya. Ini kita perlu freezing dulu, sama seperti kayak di bagian optimisasi, tapi freezing optimisasi model kemarin ya, di pertemuan 9 gitu. Tapi freeze modelnya pakai Keras nanti ya. Kalau kemarin kan di pertemuan 9 kita freeze modelnya pakai TensorFlow ya, karena kebutuhannya untuk OpenCV DNN. Kalau di sini freeze modelnya bisa dilakukan di Keras. Nah, setelah di freezing, nanti akan menghasilkan frozen model ya. Ketika udah frozen model itu kenapa harus di frozen dulu ya? Ini tugasnya biar si hidden layer-nya itu nge-freeze. Artinya nilai-nilai atau weight yang ada di layer hidden ini gitu ya, nggak diupdate. Jadi konstanta aja gitu ya. Karena memang tujuannya kita pengen diamin aja gitu ya. Transfer learning ini hanya mengupdate bagian ujungnya saja. Nah, setelah itu kita tambahin layer baru nih.
Kenapa harus ditambahin layer baru? Karena masih ingat kalau misalkan kita masih pertahankan struktur neural network sebelumnya, katakanlah kelasnya masih 13 orang gitu, Mas. Ketika kita tambahin data kelas baru, harusnya kan output-nya jadi 14, betul nggak? Nah, Iya, Mas. makanya di sini kita perlu modifikasinya. Kita harus tambahkan layer baru gitu ya. Untuk yang tadi dimensi output-nya asalnya 13 jadi 14 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau modelnya udah dimodifikasi seperti sedemikian rupa gitu ya, biar sesuai dengan ya jumlah kelas data baru gitu ya. Nah, kita bisa lakukan model training seperti biasa gitu, tapi dataset inputnya hanya dataset baru yang kita miliki gitu ya, yang kita pengen tambahin. Nggak perlu semua dataset kita masukin. Jadi cukup kita masukin dataset barunya aja, yang sebagian yang mau kita masukin, kita merge gitu ya, kelasnya ke model yang utama. Nah, ketika udah di training, kita bisa mendapatkan model baru yang sepenuhnya selain mampu mendeteksi si dataset yang ada di sini, dia juga bisa mendeteksi semua dataset yang di fase awal dilakukan training. Gitu. Jadi caranya seperti ini. Cukup kebayang nggak Mas kurang lebih workflow apa namanya transfer learning ya? Iya, Mas. Paham, Mas. Oke. Nah, itu setelah barusan kita bahas konsepnya, kita akan coba implementasikan gitu ya. Di sini kita akan pakai library Keras ya. Kita load modelnya dulu. Ini saya load function load model ya, dan layer dense dan activation ini kita butuhkan untuk nanti nge-create layer baru. Nah, setelahnya kita akan coba load model dulu. Model yang di pertemuan ke-8 kita udah save. 18,3 MB ini ya. Kita load Iya. model. Saya simpan di objek namanya model. Nah, ini kita bisa cek pakai model.summary untuk melihat arsitektur CNN yang kita bikin sebelumnya ya. Untuk ingat-ingat aja, ini terdiri dari 2 convolution, max pooling, 2 convolution, max pooling, flatten, ada 3 dense layer, dan ujungnya ada 1 activation layer. Gitu ya. Nanti kita akan coba modifikasi 2 ini gitu ya. Agar ini yang 13-nya jadi 14, karena kita mau tambahin 1 kelas gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, barusan ini kita udah load model, terus kita akan coba freeze layernya gitu ya. Untuk nge-freeze model atau nge-freeze layer di Keras, ini cukup mudah dibandingin yang kemarin TensorFlow. Kalau di kemarin TensorFlow lumayan complicated kan, banyak function dan parameter yang digunakan kan. Nah, tapi kalau di Keras ini dia cukup sederhana ya. Di Keras ini di modelnya ini dia ada apa namanya? Ada objek lagi namanya layers ya. Nah, di layers ini dia ada parameter trainable ya. Nah, si trainable ini boolean variabel gitu ya, bisa kita set true atau false. Kalau kita set true artinya ya dia bisa diupdate pada saat kita nanti men-training gitu ya, pas dipanggil untuk dilakukan training. Tapi kalau kita false gitu ya, kita set false, dia nilai nilai weight-nya nggak akan di-training ulang gitu, akan dipertahankan yang sebelumnya. Nah, ini jadi cukup hanya ngeset layer trainable-nya jadi false saja gitu. Kalau di Keras jauh lebih simpel dibandingin yang sebelumnya kita lihat di TensorFlow di pertemuan 8 kemarin ya. 9 ya. Iya. Nah, ini dia bilang frozen layer will not be updated during training ya. Jadi pas di feed itu nilainya nggak akan berubah gitu. Weight-nya nggak akan diupdate walaupun dilaluin epoch pertama, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini karena tadi kita udah load di objek namanya model, kita bisa cek nih di layers-nya ada apa aja. Harusnya sama seperti yang di summary di atas ini ya. Ada convolution, ngurut, max pooling, convolution, max pooling, flatten, dan lain sebagainya. Di masing-masing layer, ini kan dia list ya bentuknya. Di masing-masing layer ini ada parameter trainable. Ini kalau kita cek di dokumentasinya, dia boolean. Seperti tadi yang saya bilang, kalau true ya berarti dia bakal diupdate ya, bakal diperbaharui nilai weightnya. Tapi kalau di set false artinya di freezing ya, frozen layer tidak akan diupdate gitu selama training. Jadi cara nge-freeze-nya gimana? Nih, cara nge-freeze-nya kita akan freeze, tapi di sini saya akan coba contohkan hanya nge-freeze bagian fitur extraction-nya saja. Berarti cuma sampai max pooling atau flatten lah ya. Nah, bagian ini akan saya freeze gitu.
Sisanya ke bawah saya akan update pada saat proses training, nambahin satu kelas data baru. Karena kan seperti tadi saya bilang kalau dense layer ini adalah bagian classification ya kan. Iya, Mas. Nah, jadi sehingga di sini untuk yang ini saya bikin looping aja gitu ya, sebanyak layer yang ada. Kalau layernya di atas 6, artinya layer ke-6, layer ke-7, ke-8, dan ke-9. Ya, ini saya set true trainable ya. Artinya bisa di train. Yang di sini tuh untuk yang dense layer. Nah, ini kalau yang else-nya berarti yang di bawah atau sama dengan 6 gitu ya. Itu berarti kan yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Segini. Ini akan kita set menjadi false ya. Artinya nggak akan diupdate. Akan di freezing. Ya, layer-layer ini gitu ya. Segini akan kita freeze. Ya, akan kita update. Ini kita coba running. Tinggal gini aja. Nah, jangan lupa, ini yang perlu diingat, ketika kita udah selesai ngeset trainable true atau trainable false, wajib sebelum kita panggil model.fit, kita compile dulu. Agar apa? Agar update si trainable-nya ini efektif di model yang kita create. Karena kalau cuma kayak gini doang, ini baru di parameter ini doang nih berubahnya. Di modelnya belum benar-benar ke freeze gitu. Ini coba kita running. Nah, dengan tentu saja dengan optimizer, loss, dan metric yang sama yang kita gunakan di pertemuan 8 ya. Nah, setelah kita barusan berhasil nge-freezing model, sekarang kita akan coba modify agar si layer ke-10, dense 10 dan activation 3 ini, atau ya pokoknya dua layer terakhir ini, dimensinya jadi 14 karena saya pengen sisipin satu data kelas baru gitu ya. Jadi yang sebelumnya cuma 3 data kelas gitu ya, jadi ada 14 data kelas. Nambahin satu nama gitu, kurang lebih seperti itu. Gimana cara ngerubahnya? Ini pertama kita harus remove dulu dua layer terakhir ini. Si dense 10 sama activation 3 ini kita remove. Remove-nya gimana? Karena dia model ini berbentuk list ya, kita bisa pakai pop. Pop ini kan akan ngedelete item paling terakhir ya. Pop pertama tentu saja akan nge-remove yang activation layer, pop yang kedua bakal nge-remove yang dense layer kedua terakhir, yang size-nya 13. Nah, karena dua layer terakhir udah kehilang ya, pakai pop, kita tambahin lagi nih, pakai model.add. Ya, seperti yang di sebelumnya lah. Kita tambahin, tapi sekarang dense ukurannya 14. Activation softmax seperti ini. Nah, harusnya dimensinya sekarang udah jadi 14. Kalau kita panggil model.summary ya, Mas. Nah, di sini ketahuan ya. Kita udah punya model yang sebelumnya kita training ya. Udah kita freezing dan dimensi outputnya udah kita perbaiki jadi 14. Sekarang kita compile lagi nih. Jadi jangan lupa setelah barusan kita melakukan perubahan apapun nih model yang sebelumnya udah di save ya Mas, itu wajib kita compile ya sebelum kita lakukan fitting. Nah, setelah berhasil di compile, selanjutnya barulah kita akan coba lakukan proses training. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait proses memodifikasi model, kenapa seperti ini gitu ya, dan terkait nge-freezing modelnya. Itu ringkas banget ya, Mas. Yang penting kita tahu yang mau di freeze itu layer keberapa ya. Betul. Dibandingkan yang TensorFlow kemarin kan? Iya. Iya, makanya saya bilang Keras itu magic gitu ya. Lebih enak pakai Keras ya untuk karena sebenarnya di belakangnya ya manggil TensorFlow juga, cuma dia sederhanakan gitu fungsinya. Ringkas seperti ini. Penting kita tahu di di layer keberapa mau kita freeze, baru di pop Betul. up, di pop ya. Ntar Betul. di add lagi ya. Betul. Dan ini nggak selalu segini gitu ya. Ini kita harus lihat dari yang seperti Iya. barusan Masnya bilang ya, harus dilihat lokasi yang di freeze-nya sampai mana gitu ya. Oke, Mas. Paham, Mas. Paham. Nah, setelah barusan kita nge-freeze modelnya dan berhasil ya memperbaiki dimensi output modelnya gitu, karena memang perlu seperti itu gitu kalau misalkan kita pengen nyisipin dataset baru atau kelas baru gitu ya. Sekarang kita akan coba prepare dulu dataset barunya gitu ya. Ini kita tentu saja dari labelsnya kita akan update. Kalau terakhir 13 kelas terakhir saya punya segini. Saya akan coba tambahkan satu data kelas namanya yang Angelina Jolie ya. Tentu saja ini punya datasetnya Angelina Jolie. Ini ada di pertemuan 10, new dataset. Ada di folder ya. Nah, dia datasetnya ada sedikit. Cuma ada 20 nih Mas. Jadi kenapa cuma ada 20? Ini saya pengen coba buktikan.
coba demonstrasiin. Kalau sebelumnya kan minimal 50 kan, Mas. Ini kita cuma Iya. punya 20 sampel. Apakah kalaupun cuma 20 sampel, hasil prediksinya masih oke atau enggak? Dan tentu saja ya 20 sampel ini kita augmentasi dulu ya, Iya, iya. biar enggak sedikit-sedikit amat gitu. Kita update labelsnya kita dengan nama new labels lah biar beda ya. Nah, di sini saya akan coba gunakan codingan utils lagi, utils.py. Di sini saya punya preprocessing. Kalau tadi kan untuk drawpad ya. Nah, di sini saya put sebuah kelas ya yang menghimpun semua fungsi untuk detect face, print progress, load dari folder, ada di sini semua. Fungsi untuk image augmentation, saya put di sini semua. Ini fungsinya sama persis seperti sebelumnya ya, ada sedikit beda-beda ya, kayak diganti jadi variabel biar lebih enak, biar bisa diubah-ubah nantinya gitu ya. Jadi ini nanti di program utama jadi lebih ringkas gitu ya. Iya. Ringkasnya tinggal kita import aja utilsnya di kelas yang preprocessing. Kita bikin objek, saya kasih nama aja prepro ya. Di prepro ini tentu saja dia bisa mengakses karena dia diturunkan dari kelas preprocessing, dia bisa mengakses metode yang ada di kelas preprocessing. Tadi ada load dataset ya, parameternya dataset foldernya di mana, size dan parameter lainnya. Kalau ini saya cukup ngasih tahu aja nih datasetnya di sini, new dataset. Nah, 20 sampel cepet banget ya karena sedikit ya. Selanjutnya kita bisa image augmentation pakai metode image augmentator ya. Image listnya apa, names-nya apa gitu ya. Nanti dia akan menghasilkan names baru dan images baru yang hasil augmentasi ya. Ini kita coba running. Yes, kayaknya belum keren yang ini. Masih 20 sebelumnya kan ya. Iya. Kita tes sekarang 420. 420 karena kan 20 dikali 20 400 kan. Ditambah 20 yang original. Jadi 420. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya kita ini lakukan ini apa namanya? Kategorisasi karena kan new labels ini kan tadi masih kayak gini gitu ya. Jadi kita ubah jadi categorical label gitu ya. Pakai encoding. Kalau Angelina Jolie berarti jadi 00013 lah kurang lebih 0001 lah ujungnya gitu ya. Ini kita akan coba update categorical name vectornya. Dan selanjutnya kita lakukan split dataset juga. Ya walaupun datasetnya cuma 420, tetap kita perlu split ya untuk evaluasi modelnya. Ini untuk training kita akan pakai 357 sampel, tes 63 sampel ya, di split 15 sampel untuk tes. Dan di sini jangan lupa kita perlu reshape karena output image-nya kita dua dimensi ya. Jadi perlu jadi 3 dimensi, 1. Yang tadi dimensinya seperti ini. Harusnya sekarang berubah dimensinya setelah di reshape. Nah, jadi 3 dimensi lah. Nambah 1 doang ya. Nah, selanjutnya tinggal kita training, Mas. Oh, ini nggak perlu nih. Ini nggak perlu. Nah, kita pilih aja epoch 3. Batch size-nya samain seperti sebelumnya. Parameternya lain-lainnya samain seperti di training awal. Gitu ya. Ini kita tinggal running. Dan kita tunggu hasilnya. Cuma 3 epoch nih ya. Apakah benar? Akurasinya 70%. Wah, langsung validasinya tinggi. Inilah akurasinya langsung 100%. Harusnya oke nih. Kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dilihat, kita nambahin satu kelas baru, tapi kita nggak nge-training ulang dari awal, Mas. Kalau nge-training ulang dari awal, butuh waktu 20 menit mungkin baru beres. Iya. Untuk 10 epoch aja gitu ya. Tapi di transfer learning bisa dilihat barusan kurang dari 30 detik juga beres gitu kan. Iya, Mas. Bahkan dengan hanya mengandalkan 20 sampel, kita augmentasi gitu ya, jadi 420 sampel, dibandingin yang sebelumnya sampai ribuan gitu ya, dia tetap bisa menghasilkan akurasi yang tinggi. Nah, kenapa bisa demikian? Sekali lagi, untuk pengingat, karena di proses trainingnya si transfer learning, bukan nge-training bagian hidden layer, tapi dia difokuskan untuk nge-training bagian fully connected layernya atau dense layernya. Jadi datasetnya dikit pun nggak masalah gitu ya. Karena dia hanya akan dilatih untuk di bagian klasifikasinya aja.
bagian ekstraksi fiturnya atau hidden layer konvolusinya udah selesai. Kita pakai yang sebelumnya. Jadi si Angelina Jolie ini, dataset ini juga diekstraksi fitur pakai yang nilai-nilai weight yang di fase pertama, yang di pertemuan 8 kita udah lakuin. Nah, kita bisa cek nih ya, hasil plot akurasi dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi saya pakai fungsi utils ya. Ada class evaluation. Di dalam class evaluation ini saya udah put function-function untuk ngeplot history, ngeplot confusion matrix, dan classification report. Jadi tinggal dipanggil-panggil aja. Ini saya create object evaluation-nya dulu, tinggal panggil evaluation plot history. Nah, historinya tinggal yang kita tampung di sini gitu ya. Tinggal kita masukin di sini, plotnya keluar. Model akurasi dan loss-nya. Ini kita predik dulu untuk data tes. Hasil prediknya bisa kita cek di confusion matrix. Dan kita cek juga di reportnya ya, classification reportnya. Bisa dilihat di sini. Ya karena ini 00 karena memang dataset yang tesnya hanya Angelina Jolie aja ya. Iya, Mas. 63 data sampel tes Angelina Jolie diprediksi sebagai Angelina Jolie keseluruhannya. Nggak ada ya kesalahan deteksi Angelina Jolie dideteksi sebagai kelas data lain. Berarti ini udah bagus banget gitu ya. Dan di sini makanya classification recall-nya juga 100% semuanya ya. Iya, iya. Ini kita bisa save ya dengan nama new model CNN face recognition ya. Ada new-nya depannya. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Jadi tahapan-tahapan nge-transfer learning dari awalnya tadi kita ngebaca modelnya, nge-freezing modelnya gitu ya, ngemodifikasi modelnya, ngeload dataset, nyiapin dataset barunya gitu ya. Terus ngelakuin training ke model yang kita udah modify terhadap dataset baru. Dan hasilnya bisa dilihat dari segi training, proses training cepat banget gitu ya. Kita nggak perlu nge-training dari nol lagi, nggak perlu nge-trainingin dataset lain, tinggal fokus ke data kelas yang pengen kita sisipkan ke model yang existing gitu. Dan tentu saja model yang barusan kita save ya, yang new bla 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 ini, itu memiliki kapabilitas untuk mendeteksi data kelas yang sebelum-sebelumnya. Ariel Sharon, Colin Powell, dan Rumsfeld, dan lain sebagainya. Kalau dicek size-nya, ya, ini lebih kecil ya, 16,3. Kalau sebelumnya 18,3. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, ini kan nambahinnya 1 ya. Kalau nambahinnya sekaligus 5 gitu. Bisa juga. Nggak masalah. Bisa. Nggak masalah kan. Di sini nanti juga akan kebacanya beberapa label kan. Kita akan mau coba didemoin? Boleh, Mas, kalau Ini kita coba cari dulu ya. Saya coba buka-buka dulu di datasetnya LFW ya. Software. Di Funnel. Mungkin kita akan pick salah satu dataset. Ini cuma 2, terlalu sedikit. Kebanyakan 1 sih. Coba kalau nggak salah ada folder Soekarno kalau nggak salah ya. Dari S. Soekarno juga masuk datasetnya kalau nggak salah ke sini. Soekarno. Oh nggak ada ya. Susilo Bambang Yudhoyono malah adanya. Tapi cuma 4. Kita coba aja 4 ya nggak apa-apa ya. iya, Mas. Se-ekstrim ini gitu. Tapi kita lihat apakah hasilnya masih bagus atau enggak gitu. Tapi kalau 4 di split tes sama itu kayaknya bakal jadi masa trennya cuma 2 gitu. Enggak kan kalau di augmentasi 4 kali 20 berapa Mas? 80 ya? 80 tambah yang original 4, 84. 84 ya, nggak apa-apa lah. Kita bisa coba ya. Kita bisa cobakan untuk kita tambahkan walaupun cuma 4. Jadi paling nggak jadi ide juga kan. Apakah 4 masih oke gitu ya? Jangan-jangan 4 udah jelek gitu ya. Coba kita pindahin. Ke datasetnya punya training tadi ya.
pertemuan 10. Nah, new dataset kita keep di sini. Kok nggak mau ke paste? Oke, udah kita berhasil tambahin ya. Selain Angelina Jolie ada Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi ini saya perlu copy label name-nya. Kita coba akan masukkan. Jupiter Lab-nya udah kelihatan? Sudah. Oke, kita akan coba masukkan lagi ke sini ya. Dan dengan seperti ini juga si dimensi outputnya harus kita ubah lagi ya. Bukan jadi 14 tapi jadi 15. Nah, ini kita perlu load lagi si modelnya. Load ulang buat make sure semuanya masih balik lagi ke 0. Ininya tetap hapus 2 layer terakhir. Set ini jadi 15 ya. Kita summary dulu. Oke, 15 ya. Compile jangan lupa. Dan di sini kita punya new labels yang udah mencantumkan 2 kelas baru. Kita lakukan pre-processing dulu. Load datasetnya. Oke, ini ada 4 sampel yang Susilo Bambang Yudhoyono. Kita augmentasikan gitu ya. Ini kalau digabungin jadi 504 ya, karena ketambahan dari 804 punya Susilo Bambang Yudhoyono ya. Iya, 84. Iya, 84. Nah, kita coba kategorisasi dulu. Kita train test split. Yes, ini kenapa nih? Kita cek kategorikal ininya kenapa. Kalau merah berarti hasil kategorikalnya jelek. 0,001 betul. Oh, dia dimensinya cuma sampai 13 ya. Harusnya ini sampai tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Harusnya sampai 15 kan ya? Iya, kurang 1. Kalau yang Susilo Bambang Yudhoyono tuh 2, 3, 4, 5, ini 15 nih. Ini karena nggak sama nih. Ini mungkin sedikit salah di fungsi to categorical custom ya. Coba kita lihat saya implementasinya gimana ya. To categorical custom. To categorical custom tuh cuma seperti ini. Saya tarik ke atas aja mungkin ya. Names index.labels names np0 index plus 1. Oh, karena di sini cuma plus 1 doang. Harusnya itu zeros-nya ini selebar labels. Harusnya selebar labelsnya ya. Len labels. Nah, seperti ini. Ini perlu saya load ulang lagi nih si pre-processingnya. Kita cek. Kayak masih belum berubah. Mungkin perlu di restart kayaknya. Kalau hasil impor tuh kayak begitu. Jadi kadang kalau kita udah ubah di sini, karena mungkin dia nge-catch gitu ya. Dia nggak langsung ngambil updatean yang udah kita save gitu ya. Nah, ini kalau udah di restart, kita tinggal import lagi dari load modelnya. Mungkin yang atas juga ini perlu drawpad atau apa yang, nah ini importnya. Kalau sudah baru kita load model ulang lagi.
Jadi 15, compile, new label, preprocessing, load datasetnya 504. Oke, ini udah benar. Oke. Sekarang kita coba split. Harusnya ini warnanya udah nggak ada. Oke. Sip. Kita resize. Kita apply cuma 3 epoch aja ya. Iya, Mas. Akurasinya jadi rendah. Di epoch pertama cuma 0,5. Tapi akurasi kedua langsung naik ke 87%. Epoch ketiga nyampe 97, 98. Nyampe 97. Nah, kita lihat ya evaluation resultnya ya. Oke. Apakah semua foto Pak SBY? Ada 4 foto Pak SBY ke klasifikasi sebagai Angelina Jolie. Nah, ini mungkin karena memang khas banget kasus imbalance class gitu ya. Jadi bisa jadi ini gara-gara bukan karena terlalu sedikit di transfer learning-nya nggak mampu, tapi gara-gara karena memang jomplang pas di satu iterasi training. Nah, ini bisa jadiin imbalance class. Nah, kecuali kalau misalkan kita samain gitu ya, sama-sama 4, mungkin ini nggak akan imbalance gitu ya. Kalau imbalance itu kan efek negatifnya adalah karena data terlalu ngumpul di satu kelas tertentu, banyak di satu kelas tertentu, kelas lain yang sedikit itu punya kemungkinan besar ke klasifikasi ke kelas tersebut gitu. Nah, tapi ini jadi note aja mungkin ya. Walaupun transfer learning, tapi konsep imbalance class itu masih tetap ada gitu ya. Metriknya, tapi dengan tadi cuma 3 epoch, sorry ini kita perlu tambahin yang Susilo Bambang Yudhoyono penulisan labelnya gimana? Nah, gini aja. Atau sebenarnya bisa pakai new labels, 2 label terakhir ya. New labels -3 -2 ya. Nah, ini Angelina Jolie, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, bisa dilihat recall-nya itu rendah ya. Artinya banyak data Susilo Bambang Yudhoyono kedeteksi sebagai Angelina Jolie. Gitu. Tapi akurasi overallnya 93%. Akurasi per kelasnya Angelina Jolie 96%, tapi Susilo Bambang Yudhoyono 0,85%. Kita coba save. Nah, barusan kita udah berhasil tuh nambahin 2 kelas. Jadi kalaupun 3 kelas konsepnya masih sama. Masih bisa kita update lah. Ini tadi kan ada fixing ya Mas, yang di function utils itu. Ini nanti saya update juga ke GitHub buat perbaikannya. Tapi Masnya juga boleh langsung kalau mau edit langsung di notebooknya juga boleh. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan Mas? Sebelum kita coba apply ke OpenCV DNN hasilnya. Belum sih Mas, masih clear. Oke, nah ini kita coba apply ke OpenCV DNN ya. Ya. Modelnya kan ini masih format H5 dan sebelumnya di hari kemarin kita coba convert H5 ini jadi optimize model.pb gitu kan. Cuma stepnya lumayan complicated kalau dari struktur codingannya ya. Ini saya wrap semua tasnya itu dalam satu dalam satu kelas ya. Ada satu script optimizer, saya punya kelas di dalamnya untuk model optimizer. Di dalamnya tentu saja nge-convert H5 ke Saved model ya, yang TF model ini. Terus melakukan optimisasi. Di optimisasi ini udah di dalamnya ngecek input output layer, terus freezing model, terus ngeoptimasi model gitu ya. Nah, jadi tinggal panggil optimize saja, udah jadi satu semuanya. Tapi pertama perlu panggil H5 to Saved model dulu. Kurang lebih seperti itu. Ini kita coba ya. Ada error. Apa nih errornya? No module named TF. No module named TF. Belum import TensorFlow gitu ya? Coba kalau import lagi di sini ya.
bottom. Coba ini kayaknya nggak dipakai di transform graph. Iya, ini kita hilangin aja ya. Oke, bisa. Tadi ada function yang diambil tapi menggunakan TF. Karena kita nggak ngimport TensorFlow as TF, ya mungkin jadi di error tadi itu kayak gitu. Tapi karena kita nggak pakai function tersebut, ya kita hilangin aja. OPT kita bikin objek namanya OPT dari kelas model optimizer. Nah, kita panggil aja nih. Kayaknya namanya juga bukan convert to PB ya, tapi H5 to 7 model ya. Nah, ini mungkin saya update tapi lupa ganti di sininya. Nah, ini model name-nya itu model CNN Face Recognition .h5. Ini saya mau coba ambil yang new-nya gitu ya. New model CNN Face Recognition .h5 ya. Terus saya save ke folder TF model. Iya, Mas. Selanjutnya kita bisa optimize resultnya, terus kita save hasil optimisasinya ke sebuah file namanya frozengraph.pb. Nah, ini jadi yang hari kemarin kita lakuin yang untuk optimisasi, jadi saya wrap jadi 2 function aja seperti ini di kelas model optimizer. Lebih simpel ya. Di belakangnya walaupun memang seperti itu gitu ya, pakai TensorFlow. Setelah kita barusan dapat nih frozengraph.pb-nya. Oh, ini frozen yang buat ke OpenCV-DNN, betul. Iya, OpenCV-DNN ya. Betul, kita akan coba terapin gitu ya. Karena biar lebih lightweight kan. Ini bisa dilihat hasilnya sama seperti kemarin, 6 MB-an ya. Kita coba running. Oh, ini belum ditambahin satu kelas. New models ya. New labels ya. Apa tadi? Ini. Kita copy dulu. Nah, ini kita sekarang detektor wajahnya kalau sebelum-sebelumnya kita sering pakai Hardcascade ya. Di sini kita akan pakai MTCNN, Mas. Dan kalau dilihat memang FPS-nya MTCNN sama Hardcascade jauh lebih cepat Hardcascade ya. Hardcascade itu kayak nggak ada gangguan gitu. Kenceng banget. Tapi kalau MTCNN memang dia ada pakai CNN gitu ya, pakai deep learning, FPS-nya turun gitu ya. Kita lihat ini apakah hasilnya juga masih bagus atau udah patah-patah banget gitu ya. Kita tunggu sampai kameranya muncul. Oke, ini udah nyala. Kelihatan windownya? Kelihatan, Mas. Tapi di saya ini kedeteksi Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, iya. Coba kita mundur. Oh, jangan-jangan ini. Kayaknya 2 kelas yang terakhir aja itu ya. Iya, harusnya sih enggak ya. Apakah hapus wait-nya ya? Coba kita close. Kita balikin yang dioptimasinya punya si model CNN. Jangan-jangan memang wajah saya belum kemasukin ya. Kita pakai yang originalnya, model CNN Face Recognition. Oke. Kita apply. Kita running lagi. Kalau ini muncul, berarti memang ada yang miss. Tapi seingat saya harusnya memang bisa ya. Nah, ini berarti benar. Karena ini pakai yang originalnya, Mas. Kalau miring, Mas? Kalau miring karena saya nggak punya wajah miring, jadi NA dia. Di Oh iya. datasetnya ya.
Iya, Terus iya, iya. kita feeding dulu dataset miringnya. Walaupun nggak gitu dia masih kenalin mungkin dikit-dikit ya. Dia masih detect wajah tapi mungkin bisa aja salah karena kan kayak Josh Walker Bush pasti dia ada dataset yang miring kan. Iya. Dia bakal ngasih lebih ngedeketin ke dataset tersebut. Coba aja nanti coba feeding dengan dataset yang tampak samping, muter lah. Cuma tadi barusan dilihat kalau misalkan pakai hasil yang transfer learning itu cuma 2 kelas terakhir aja yang kedeteksi ya. Iya, Thomas. Nah itu juga saya kurang enggak. Kayaknya sebelumnya saya tes ini masih bisa. Kayaknya ada yang kelewat ya. Nanti mungkin kita bahas di pertemuan terakhir ya. Mungkin ada yang kelewat lah ya. Iya, Mas. Nah itu kurang lebih seperti itu transfer learning tuh ya. Dan seperti yang kita bahas barusan, datasetnya ini kan ya nggak terlalu banyak seperti yang original dan kita bisa nge-update model yang kita create awal. Selain itu juga kita nggak hanya menggunakan model yang kita create, kan kalau CNN yang awal itu kita define random aja gitu ya. Pilih convolutional layer 2 di awal, max pooling, dan lain sebagainya gitu. Kita susun istilahnya ngide aja gitu ya, nggak ada inspirasi dari apa. Nah sebenarnya bisa aja kita turunkan modelnya itu dari yang udah proven. Contohnya misalkan VGG 16, Mas. Nah, kenapa pakai arsitektur yang udah proven? Tentu saja karena memang dari segi kemampuan deteksi dan akurasi, artinya kalau kita feeding pakai dataset lain, itu outputnya juga akan mendekati gitu. Performance masih akan mirip-mirip. Kurang lebih seperti itu idenya. Makanya kalaupun misalkan kita nggak ngerti gimana nih cara bikin neural network model yang bagus, apakah susunannya harus convolution, max pooling, berapa lagi nilai filter, parameter, dan lain sebagainya. Nah, paling enak itu kalau bingung gitu ya nentuin yang seperti itunya gitu ya, kalau define sendiri, kita bisa start dengan pre-trained model. Contohnya, kalau di transfer learning, di Keras sudah menyediakan pre-trained model, VGG, dan lain sebagainya. Ini contoh arsitektur VGG seperti ini. Dan di sini layer konvolusinya kan banyak banget dibandingin yang tadi kita create di awal ya, yang di pertemuan 8 juga kita definisiin. Nah, selain VGG 16, di Keras ini dia punya banyak punya banyak model ya. Punya banyak pre-trained model yang bisa digunakan. Nah, ini contohnya bisa kelihatan ya, Mas? Kita hanya pakai ini yang VGG 16. Tapi selain itu juga si Keras menyediakan pre-trained model yang bisa kita pakai gitu ya. Ada exception yang paling kecil, cuma 88 MB. Ada juga kan yang lebih kecil lainnya ya. ResNet, Inception, MobileNet, DenseNet, dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat ini top up kurasinya berapa, parameternya ada sekian juta. Ini paling banyak kayaknya VGG 19, 143 juta trainable param. Kalau yang CNN yang kita create itu kan cuma berapa kemarin? 5 juta atau 1,5 ya? Kayak sampai 10, 1,5, Mas. 1,5 ya. Dan ini ada yang 143 juta, Mas. Size-nya 500 MB. Nah, kita size-nya baru 800 MB kan. Makanya pas kita pakai kalau pre-trained model dia bakal nge-download dulu tuh, Mas, nge-caching dulu. Nge-download dulu baru kita bisa pakai. Dan ini nge-trainingnya pasti berhari-hari, nggak cukup dipantengin sejam beres gitu ya. Satu epochnya tuh mungkin butuh waktu lama bang. Tapi ini mungkin pasti ya ada kekhususan sendiri. Dan perlu diingat karena ini memang model-modelnya huge. Ketika kita running di laptop yang mengandalkan CPU saja, pasti akan berat gitu ya, nge-lag. Jadi bagusnya better di running di engine yang memang punya GPU gitu ya. Seperti laptop yang udah terintegrated NVIDIA GPU card itu bisa diutilize compute capability-nya untuk nge-running si model-model ini. Ataupun di NVIDIA Jetson Nano gitu ya, paling murah yang punya kemampuan GPU itu paling Jetson Nano gitu. Ini kita bisa running model-model seperti ini lebih cepat gitu ya dibandingkan hanya mengandalkan CPU. Gitu. Kita balik lagi ke ke notebooknya. Gimana cara implementasinya? Mirip-mirip seperti yang di atas. Ini kita tinggal import aja dan layer activation-nya.
sama kita prepare dulu modelnya, tapi bukan model yang sebelumnya kita save ya. Kalau sebenarnya kan dari pertemuan 8 kita punya H5 ini ya. Tapi kalau misalkan pakai pre-trained yang tadi disediakan oleh Keras, kita bisa ambil di keras.application. Nah, nama modelnya gitu ya, nama pre-trained modelnya. Di sini ada listnya ya, di keras.application. Sama seperti tadi yang dilihat di web ya. Kita akan pilih VGG 16, tinggal seperti ini. Weight-nya kita pilih ImageNet, artinya weight yang diisi ke VGG 16 ini hasil training dari ImageNet ya. Input setnya 50 kali 50,3 kali 3. Ini dimensinya sesuaiin dengan dimensi dataset yang kita punya. Kenapa 3 nggak 1? Ya karena si VGG ini dia nggak apa dia perlu 3 layer nih. Kalau kita rubah jadi 1 dia nggak mau, kayak ngerombak strukturnya lagi nantinya. Makanya dia mau nggak mau kita jangan grayscale gitu ya. Iya Mas ya. Perlu full RGB. Makanya di sini bisa dilihat kan strukturnya segini kali 3 ya. Kalau ukuran awalnya ini 224 bisa kita reduce tadi jadi 50 kali 50 itu masih bisa. Itu bisa kita akalin gitu. Tapi kalau layarnya 3 dari dia butuhnya 3 kita feeding 1 itu susah. Harus ngerombak modelnya lagi jatuhnya jadi nggak transfer learning. Nah, kita tinggal load seperti ini. Ini saya kasih nama di objek model VGG 16. Nah, untuk ngeset trainable files-nya nggak perlu per layer karena kita bisa set langsung satu geblegan model ini. Pilih aja langsung, nggak perlu dari model VGG 16.layer, pilih layer karuropa.files, tapi langsung aja dari modelnya .trainable files. Ini akan nge-override semua trainable parameter di semua layer yang ada di model ini menjadi files gitu. Jadi lebih ringkas. Oh iya Mas. Nah, kebayang nggak bedanya? Kalau tadi kan satu-satu. Kenapa di atas satu-satu? Karena kita pengen pilih mana yang mau dimatiin, mana yang enggak gitu kan. Iya. Kalau di sini kan kita matiin aja kan, karena memang mau kita diamin, tapi baru di bawah kita tambahin. Nah, karena di sini kita tambahin include top files, artinya bagian fully connected layernya kita nggak bawa gitu ya. Iya Mas. Nah, terus dari model VGG 16 ini barulah kita define layer tambahan. Tapi cara ngedefine-nya bukan pakai sequential format. Kalau pakai sequential format kan model.add gitu kan. Iya. Ini karena dia formatnya pakai model API, bukan sequential API. Caranya kayak gini sequence-nya. Tapi mirip-mirip lah konsepnya. Kita define dulu inputnya karena kita kan ubah dari 224 ya. Input layer masukin 50 kali 50 kali 3. Inputnya ini masukin ke VGG. Outputnya kita sebut aja X. X-nya nyambung ke belakang flatten. Karena di sini tuh kita mau define fully connected layernya full, bukan hanya yang dense layer 2 terakhir, Mas. Oh. Nah, kita kalau di sini kita full define semua dari mulai flatten layernya. Kenapa gitu? Ya karena kan di sini include top-nya false ya. Artinya bagian klasifikasinya di drop. Cuma ada bagian ekstraksi fiturnya aja. Gitu. Iya. Beda dengan tadi di atas kita bisa selektif kan. Iya. Itu cuma operate duanya. Kalau di sini kan makanya semua fully connected layernya kita harus rekonstruksi ulang. Sama seperti yang sebelumnya kita rekonstruksi dari vanilla CNN yang kita create di pertemuan 8. Nah, outputnya ini mungkin jadi 15 ya. Kayak gini. Ini softmark tetap. Nah, terus di akhirnya baru nih. Ini kan bukan pakai sequential API, tapi pakai model API. Makanya bikinnya kayak gini. Keras.model, inputnya apa, outputnya di sini. Nah, jadi model barulah kita bisa cek summary datanya, terus kita bisa compile. Ini kalau saya running, nah bisa dicek input layer awalnya 5053. Nah, ini VGG 16, dia langsung nge-load semua trainable parameter punya si VGG 16. Ini ada sekitar berapa nih kalau di sini ya? Tanpa fully connected layer ya. Ada 14 juta ya, tanpa fully connected layer. Iya. Kalau dengan fully connected layer tadi kan banyak banget gitu kan. Iya Mas. Di flatten 512 dan ini juga karena size 50 kali 50, output VGG-nya sampai 1 kali 1 ya, kecil banget gitu. Mungkin kita harus gedein lah, tapi nggak apa-apa untuk demonstrasi aja. Nah, kita lakukan pre-processing seperti di atas. Kalau di sini beda seperti yang sebelumnya, Mas. Karena ini modelnya keseluruhannya baru. Si VGG 16 ini kan belum kenal itu Ariel Sharon, Angelina Jolie dan lain sebagainya, belum kenal semua datasetnya gitu ya. Makanya kita perlu load semua datasetnya baru gitu ya. Tapi tenang,
semua dataset baru ini nggak akan dilakukan proses training untuk di bagian hidden layer-nya. Cuma di bagian fully connected layer-nya doang gitu ya. Iya. Ini kalau mau image augmentation mau dilakuin silahkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita pilih yang enggak aja biar ringan ya. Karena kalau tadi saya cek lumayan berat hasilnya. Ini kita encoding dulu. Kalau ini nggak pakai yang custom, pakai yang biasa aja karena kan dari nol kan. Ada semua. Baru kita split lagi. Hasil splitnya kita bisa teks. Ini kita training cuma 3 epoch. Splitnya masih sama seperti sebelumnya. Tapi ini error kenapa nih? 15 14. Oke, ini beda dimensinya karena dia mana tadi ya? Apa yang 14 ya? Ini udah 15 labelsnya kayaknya, Mas. Activation 2 have 15 names. Coba kita print labelsnya. Labels. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang 1 ya. Yang Yunus ada, yang Angelina Jolie ada. Mungkin kehapus 1 folder kayaknya. Jadi mau nggak mau dari sini kita turunin lagi jadi 14 ya. Mana tadi di sini kita ubah jadi 14 lagi. Entah kemana itu, entah siapa yang hilangnya dari dataset ini. Pre-processing lagi. Saya ambil lagi. Oke. Ini hanya 483 sampel. Ini harusnya nggak lama ya. Tapi nggak secepat kayak yang di atas karena memang sekali lagi walaupun transfer learning weight-nya nggak di ini, kan dia perlu feed forward kan. Feed forward-nya kalau network-nya sebanyak itu kan tetap aja jadi lama. Ini kurang lebih semenitan gitu ya per 1 kali epoch. Nah, cuma akurasinya di sini masih rendah ya. Akurasinya rendah ya. Nanti kita lihat di iterasi kedua apakah naik. Kalau naiknya signifikan mungkin kita bisa. Nah, ini naik iterasi kedua jadi 3, mau naik ke 3 lah ya. Bayangkan kalau ini nggak pakai transfer learning. 1 epochnya mungkin aja seberapa jam gitu ya. Walaupun datasetnya dikit tetap aja gitu kan. Iya, Mas. Ngitung-ngitungnya tetap banyak gitu. Nah, ini akurasinya naik ke 5, ya 3 epoch udah kelihatan naik ya. Walaupun memang nggak langsung tek ke 90% ya. Coba kita cek jadi 10 nanti setelah ini beres. Ini juga saya nggak pakai environment yang GPU. Karena berat ternyata kalau di running bareng siapa nih? Zoom. Kayaknya si Zoom juga ngakses GPU gitu ya. Jadi pernah waktu itu kemarin kan ngehang ya Mas? Iya. Itu tuh gara-gara saya pakai environment yang ngakses GPU dan mungkin kayaknya si Zoom-nya juga ngakses GPU gitu ya. Jadi sampai berapa itu kan sih waktu itu tuh si Zoom-nya. Saya juga heran. Mungkin iya, mungkin enggak gitu. Tapi behavior yang saya rasain kayak gitu. Tiap kali saya ngaktifin yang environment environment yang enable CUDA. Kalau ini kan CPU doang. Iya. Dibarengin dengan ngebuka Zoom, langsung ngehang kayak waktu itu. Berat banget. Kalau 10 epoch udah 0,5. Iya, karena ini tuh kalau kita retrain lagi, kan tadi nggak kita running dari atas, kita cuma running dari sini ya Mas. Iya. Dia kayak ngelanjutin yang hasil fitting sebelumnya. Oh gitu. Nah, itu kan langsung 7 gitu. Jadi tadi kan 3, jadi 10 ini jadi 13 total gitu kan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dia jadi ya boleh dibilang pinter lah. Nggak langsung nge-clear, nge-wipe yang state sebelumnya, terus nge-reinitiate yang baru.
File loss-nya, tapi akurasinya masih rendah ya. File akurasinya segini, loss-nya masih tinggi. Di sini naik. Oh, naik, lumayan naik lah. Kita lihat lah sampai berapa ya. Biasanya kalau yang kayak gini minimal tuh 16 ya. Jadi kan dia ada bilangan kayak bilangan ngepasnya gitu, Mas. Kalau nggak 16, nanti 32, 64 gitu ya, epoknya ya. Kalau boleh dibilang tuh kalau bisa pas seperti itu gitu ya. 128 gitu atau berapa. Tapi 16 itu biasa rata-rata udah lebih dari cukup. Saya baca resize-nya juga kalau bisa kayak gitu ya, Mas? Iya, betul. Betul. Jadi batch size apa, kenapa bilangan-bilangan seperti itu yang harus dipilih gitu ya. Ini mungkin kalau saya pernah baca di salah satu artikel bilangnya kayak gini. Karena komputer ini kan pemrosesan di dalam CPU, prosesor mau di GPU ataupun CPU gitu ya. Itu alokasi memori dan lain sebagainya itu mengikuti bilangan-bilangan pangkat 2. Jadi banyaknya blok yang dialokasin. Kalau misalkan kita nggak pakai bilangan yang pas, ada slot slot memori yang nggak full kan. Iya. Artinya nggak keisi semua gitu ya. Jadi ya nggak ke utilize dengan baik gitu istilahnya. Nggak full kepake gitu. Boleh dibilang kayak kursi 3 tapi kita cuma isi 2,5 gitu ya. Padahal kenapa nggak ditigain aja gitu kan? Nah itu idenya kayak begitu kurang lebih. Katanya ya. Tapi memang saya rasain ada benarnya juga gitu ya. Kayak kalau dilihat convolutional layer gitu ya. Atau yang di VGG yang di atas ini gitu ya. Ini kenapa dia pilih dimensinya ini filternya 64, di sini 128, di sini 256. Ini kan pangkat berapa semua gitu kan? Ini kan 512 gitu kan. Ini 4096 dan lain sebagainya. Kalau 1000 ujung ini ya jumlah kelasnya ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih katanya ya. Epoch ke-7 udah lumayan naik nih dari ya kalau ditambahin lagi nanti sampai berapa gitu ya, mungkin nyampe 90-an lah. Tapi lumayan text time juga, ini 1 menit kayaknya per epoch ya. 60. Jadi ini nanti transfer learning itu di Flash itu nanti di page yang berbeda gitu ya, Mas ya? Iya betul, nanti kita bisa bikin apa namanya, kayak registrasi, akuisisi gambar dulu, nanti upload, kita running di background gitu, nge-running. Sebenarnya itu gampang, nanti nge-running di backgroundnya itu pakai WebSocket gitu ya, socket IO. Pernah dengar nggak Mas? Belum. Nah itu kalau web app itu kan dia bekerjanya request response. Kalau kita ngerjainnya di browser bisa timeout kan, apalagi kalau proses selama ini gitu kan. Jadi kita klik, nanti kita rallyin ke server. Di server akan ngejalanin background task. Background tasknya apa? Ya fungsi-fungsi ini aja. Jadi nanti ini kita akan ambil semua. Cuma kita put di server side, yang nge-callingnya, yang runningnya itu si socket IO. Gitu. Nah itu tampilannya gimana nanti kita bikin lah besok pakai Bootstrap lah ya di pertemuan terakhir. Boleh pakai Bootstrap. Pada intinya cukup lah untuk ngedemoin building blocknya kurang lebih seperti itulah. Iya. Ini 10 epoch nyampe 76. Akurasinya, validationnya turun lagi 47. Ya mungkin bisa dikombinasiin tadi ya karena datasetnya nggak diaugmentasi ya ini. Cuma 670. Tapi kalau saya augmentasi ini pasti bakal lebih lama lagi. Cuma untuk demonstrasi. Nanti silakan dicoba-coba aja. Dan ini kan ada hasil modelnya gitu kan. Bisa di-save jadi apa namanya dari H5. Nanti bisa coba optimize lagi pakai apa namanya? Optimizer ini. Jadi versi apa namanya? Inference optimizer-nya nanti bisa dicoba ke OpenCV DNN gitu. Apakah hasilnya masih sama itu atau lebih bagus atau lebih jelek gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau VGG 16 sama 19 itu bedanya apa ya? Versi aja apa? Beda versi, beda image, beda dataset, dan beberapa beda parameter kalau nggak salah ya. Ini kita coba cek arsitekturnya ya, kalau lebih detail. VGG 16 kan tadi seperti yang digambar di notebook ya. VGG 19. Nah, VGG 19 itu lebih banyak lagi. Dia kurang lebih
Mana yang lebih enak dilihat ya? VGG 19. Susah lihatnya nih. Nah ini kurang lebih enaknya yang ini nih kelihatan. Dia lebih panjang kalau VGG 19 ya. Oh iya. Convolution layernya ya jumlah poolingnya sama, cuma ketebalan convolution layernya lebih banyak yang si VGG 19 tentu saja ya. Ini kalau dihitung mungkin jadi 19 layer kurang lebih seperti itu gitu ya. Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hitung aja mungkin harusnya beda 3 kan? iya. Ya ini kan yang ini nambah 1. Yang ini nambah 1. Fully connected layer enggak juga ya. 2, 2. Nah mungkin ada istilah lain lah 19 dari mana. Tapi bisa jadi karena banyaknya layar ya. Tapi bisa jadi nanti dihitung aja mas. Kurang lebih perbedaannya intinya makanya tadi kalau dilihat hasil generate pre-trained modelnya ini jauh lebih besar kan dan jumlah parameternya jauh lebih banyak dibandingin yang VGG 16 gitu. Iya mas. Oke. Segitu aja kalau dari saya untuk malam ini mas. Ada yang mau ditanyakan kembali? Oke mas, nanti saya pelajarin lagi nih. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nanti ini tadi ada beberapa fixing, saya update juga ke GitHub-nya ya. Siap. Oke, sekian dulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam.